Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fiji Hadroni SIP SI nomor absen 10 akan menjelaskan tugas individu, nota diklat, manajemen kinerja dan manajemen risiko dari Ibu Widaiswara Ibu Tuti Rohani ST PSI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama Fiji Hadroni SIP MSI. Jabatan saat ini adalah sebagai Sekretaris Kantor Camat Kecamatan Kikim Timur, Kabupaten Ahad. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas individu, manajemen kinerja dan manajemen risiko, pemateri dari Ibu Widaiswara Ibu Tuti Rohani ST MSI. Lokus yang menjadi tugas pada kali ini adalah Kantor Camat Kikim Timur dengan misi untuk mewujudkan pengelolaan administrasi yang optimal. Implementasi masalah. Yang pertama, penatausahaan kearsipan kantor belum tertata dengan baik. Yang kedua, pengklasifikasian dan penomoran jenis surat atau jenis pelayanan yang diberikan belum tertata dengan baik. Masalah yang ketiga yaitu sarana dan prasarana dalam penataan arsip belum memadai. Menentukan masalah prioritas dari beberapa inventarisasi masalah tadi dengan menggunakan analisis USG yaitu urgency, sustainable, dan growth, di mana ada 3 situasi atau kerisauan yang tergambar. Yang pertama yaitu penataan kearsipan kantor belum tertata dengan baik dengan total nilai 15. Kemudian yang kedua, pengklasifikasian dan penomoran jenis surat atau jenis pelayanan yang diberikan belum tertata dengan baik dengan skor 14. Dan sarana dan prasarana dalam penataan arsip belum memadai dengan skor 14. Dari analisis USG ini diperoleh nilai bahwa yang menjadi masalah utama yaitu penatausahaan kearsipan kantor belum tertata dengan baik dengan total nilai sebesar 15 poin. Analisis ini menggunakan skala Likert dari rentang 1 sampai 5. Identifikasi faktor penyebab masalah. Masalah utama yaitu penatausahaan kearsipan kantor belum tertata dengan baik. Masih manualnya penataan kearsipan kantor. Yang kedua, kurangnya jumlah SDM pengelola kearsipan kantor. Yang ketiga, sarana dan prasarana kearsipan kantor belum memadai. Yang keempat, belum ada sistem digitalisasi penataan kearsipan kantor. Yang kelima, belum adanya SOP penatausahaan arsip di lingkup Kantor Camat Kikim Timur. Yang keenam, pemahaman akan pentingnya arsip belum tersampaikan dengan baik. Dari beberapa masalah utama ini akan tergambar di mana yang menjadi masalah utama tadi yang sudah dijelaskan yaitu jika penatausahaan kearsipan kantor belum tertata dengan baik, akan mengakibatkan belum terwujudnya pengelolaan administrasi secara optimal. Penatausahaan kearsipan arsip belum tertata dengan baik disebabkan karena yang pertama, masih manualnya penataan kearsipan kantor. Itu merupakan masalah prioritas dominan, masalah pokok dominan. Kemudian masalah pokok lainnya yaitu sarana dan prasarana kearsipan kantor belum memadai dan kurangnya jumlah SDM pengelola kearsipan di kantor. Dari masalah pokok dominan bisa di breakdown lagi kepada akar masalah yaitu masalah spesifik dominan, yaitu belum ada sistem digitalisasi penataan kearsipan kantor. Masalah spesifik lainnya yaitu pemahaman akan pentingnya arsip belum tersampaikan dengan baik dan juga belum adanya SOP penataan arsip di lingkup Kantor Camat Kikim Timur. Ya, ini merupakan penentuan bagaimana mencari masalah pokok dominan yang tergambar tadi di pohon masalah. Sama, masalah spesifik dominan juga dianalisis menggunakan USG, di mana item terpilih yaitu masalah spesifik dominan tadi sudah saya sampaikan, belum ada sistem digitalisasi penataan kearsipan kantor. Dari pohon masalah yang tadi disebutkan, ini ada pohon alternatif pemecahan masalah. Pertama, untuk mewujudkan atau terwujudnya pengelolaan administrasi yang optimal,
maka penataan kearsipan kantor harus tertata dengan baik. Penataan kearsipan kantor bisa tertata dengan baik jika penataan kearsipan di kantor dilaksanakan secara digital, kemudian jumlah SDM pengelola kearsipan yang cukup, serta sarana dan prasarana kearsipan yang memadai. Pohon sasaran ini sasaran spesifik dominan. Bagaimana mewujudkan penataan kearsipan kantor secara digital, yaitu adanya sistem digitalisasi penataan kearsipan di kantor, kemudian adanya SOP penutupan arsip, serta pemahaman pentingnya arsip tersampaikan dengan baik. Dari pohon sasaran, ini pohon alternatif yang merupakan wujud dari bentuk nyata kegiatan yang bisa dilaksanakan untuk mencapai sasaran sebagaimana pohon sasaran tadi, yaitu untuk mewujudkan pengelolaan administrasi yang optimal, diperlukan sasaran utama yaitu tertatanya penataan kearsipan kantor dengan baik melalui sasaran pokok dominan yaitu penataan kearsipan kantor secara digital serta tersedianya sistem digitalisasi penataan kearsipan di kantor. Untuk mewujudkan sistem digitalisasi penataan kearsipan di kantor perlu kegiatan sebagai berikut. Alternatif kegiatan yang pertama yaitu menyiapkan sumber daya khusus pengelola sistem digitalisasi arsip, kemudian melaksanakan kerjasama penyediaan sistem digitalisasi kearsipan kantor, serta menyiapkan rencana anggaran penyediaan sistem digitalisasi kearsipan kantor. Rekomendasi, guna mewujudkan pengelolaan administrasi yang optimal, perlu dilakukan penataan kearsipan kantor dengan baik melalui kegiatan penyediaan sistem digitalisasi penataan kearsipan kantor. Adapun kertas kerja identifikasi risiko dari tujuan yang ingin dicapai pada kali ini, yaitu untuk mewujudkan atau sebagai tujuan terwujudnya pengelolaan administrasi yang optimal. Risiko yang bakal dihadapi yang pertama adalah penolakan terhadap rencana perubahan mekanisme pengelolaan administrasi, di mana risiko ini bisa saja terjadi dalam internal organisasi yang disebabkan karena kurangnya pemahaman akan pentingnya atau esensi perubahan sistem pengelolaan administrasi. Ini juga bersumber dari internal organisasi. Risiko ini masih tergolong dapat dikendalikan karena masih dalam lingkup internal organisasi. Kemudian dampak yang dihasilkan yaitu ketika ada penolakan dari internal organisasi, maka pembangunan sistem pengelolaan administrasi ini memerlukan waktu dan proses yang cukup panjang, di mana itu melibatkan internal organisasi dan masyarakat. Risiko yang kedua yaitu kebutuhan anggaran yang meningkat untuk membangun sistem ini sendiri. Ini juga bersumber dari internal organisasi, disebabkan karena anggaran yang diberikan untuk lingkup kecamatan masih relatif rendah. Penyebabnya karena tim TAPD belum menganggap urgensi dari program ini, sehingga anggarannya relatif rendah. Apakah ini menjadi tidak terkendali atau dapat dikendalikan? Ini termasuk tidak dapat dikendalikan karena kewenangan untuk penyusunan anggaran ini ada pada tangan TAPD, bukan pada lingkup internal organisasi pemerintah kecamatan. Dampaknya, karena anggaran yang diterima relatif rendah, maka untuk berinovasi mewujudkan sistem ini bisa saja tidak bisa dilaksanakan. Siapa yang terkena dampak? Yaitu dalam internal organisasi itu sendiri. Risiko yang ketiga yaitu keamanan data digital yang dimuat dalam sistem belum terjamin. Siapa yang pemilik risiko ini? Ya internal organisasi itu sendiri, dalam hal ini pemerintah kecamatan, karena disebabkan sistem pengelolaan administrasi yang belum memperhatikan keamanan data secara maksimal. Jadi disebabkan bersumber dari hacker atau masyarakat yang tidak bertanggung jawab, yang mengganggu atau mencoba menghacker dari sistem ini sendiri. Apakah ini bisa dikendalikan? Ini tergolong dapat dikendalikan karena bisa saja akan membangun sistem keamanan digital dengan baik. Dampaknya, sistem pengelolaan administrasi belum berjalan secara maksimal, yang terkena dampak yaitu internal organisasi. Demikian penyampaian tugas individu pada kesempatan kali ini. Maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.